So, good morning or good afternoon. Let me introduce myself. My name is Rainer Akira Sembiri Brahmana, and my student number is 1907098. Dan pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen saya, Serahmat, yang mengajarkan kepada saya terkhusus di bidang mata kuliah linguistik. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan pada kesempatan kali ini juga saya juga akan sharing sedikit tentang pembelajaran terkhusus di bidang linguistik. Oke, pertama-tama linguistik. Menurut pribadi saya, linguistik itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari bahasa. Tergantung sudut pandang kita dan penelitian. Dan terkadang seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Jadi karena kan linguistik ini merupakan ilmu bahasa, jadi linguistik itu sifatnya tidak terbatas, yaitu adalah universal. Karena linguistik ini bisa masuk ke semua bidang. Oke, kemudian disiplin yang mempelajari suara linguistik disebut sebagai fonetik yang berkaitan dengan sifat sebenarnya dari seperti contoh di saat kita berpidato dan suara ataupun kita saat tidak berpidato. Dan bagaimana mereka diproduksi dan dirasakan. Kemudian tata bahasa dipengaruhi oleh suara dan makna, dan termasuk ke dalam fonologi, pembentukan ataupun komposisi kata-kata. Dan kemudian yaitu adalah sintaks, pembentukan dan komposisi frasa dan kalimat dari kata-kata tersebut ataupun kata-kata yang kita ucapkan. Dan fonologi ataupun sistem suara. Melalui korpus ataupun linguistik, potongan besar teks dapat dianalisis untuk kemungkinan kejadian bentuk linguistik tertentu ataupun pola gaya dalam wacana tertulis ataupun lisan. Itu sedikit sharing tentang linguistik. Dan kemudian menurut saya jikalau ditanya tentang pembelajaran, menurut saya tetap tidak ada duanya. Mohon maaf, saya sedikit flu. Dan menurut saya model pembelajaran yang tetap yaitu adalah pembelajaran dalam tatap muka. Tetapi dalam situasi seperti ini kita juga tidak bisa memaksakan kehendak ataupun kemauan kita tersendiri. Tetapi saya mengharapkan sekali untuk pembelajaran yang akan datang ataupun semester baru, saya berharap sekali model pembelajaran kita seperti biasa, dan menurut saya tetap lebih efektif di saat kita melakukan pembelajaran tatap muka. Dan kemudian pengalaman saya selama pembelajaran daring, yang pertama saya sangat gembira, saya sangat happy because this is a new experience, because usually we always learn with face to face, dan pada kesempatan kali ini juga menambah pengalaman dan bagaimana kita untuk lebih dekat dengan seperti tools dalam komputer ataupun laptop kita seperti Microsoft Word,
PDF ataupun PPT. Di situ juga menambah kepintaran kita ya, dan yang dulunya kita mungkin tidak mengerti tentang hal-hal tersebut, tapi dengan adanya sekarang kita dapat mengerti, dan itu menurut saya dampak positif yang saya terima setelah dari pembelajaran daring ini. Tetapi tetap sekali lagi saya tekankan, menurut pribadian saya lebih setuju dengan kembalinya proses pembelajaran seperti biasa, yaitu adalah tatap muka. Dan besar harapan saya itu terjadi semoga di semester yang akan datang ataupun tahun ajaran baru. Dan kemudian kesan dan pesan saya terhadap pembelajaran daring ini, menurut saya ada enaknya, ada yang enggaknya. Karena yang enaknya mungkin kita lebih bisa mencengkrama dengan keluarga dan sebagainya. Mungkin yang enggak enaknya yaitu adalah di saat tugas mungkin lebih banyak. Mungkin itu tidak apa-apa ya, supaya mungkin lebih melatih kita di dalam rumah, agar mungkin tidak melakukan hal-hal yang di luar gitu. Mungkin itu aja, dan pesan saya, harapan saya, semoga COVID ini berlalu dan kita segera dapat berkumpul kembali dengan teman-teman kita ataupun di dalam lingkungan sekolah ataupun perkuliahan kita. Izinkan saya menutup ini dengan suatu pidato. Ini adalah hasil karya saya. COVID-19, engkau menyerang tanpa pandang bulu, berkeliaran sesuka hatimu, meninggalkan gejala sebagai jejakmu. COVID-19, banyak duka engkau perbuat, memakan korban hingga jutaan jiwa. COVID-19, enyahlah dari bumi kami, agar kami hidup normal kembali. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan saya selama pembelajaran daring ini. Sekian dan terima kasih.